بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah sebenar-benarnya takwa, sebaik-baiknya takwa, dan janganlah kalian wafat kecuali dalam keadaan Islam, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد ikhwata fi din azakumullah, tentunya pertama sebagaimana yang telah kita dengar dari ayat dan hadis yang telah dibawakan, di setiap Jumat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Jalla wa ala. Makanya idealnya seorang laki-laki adalah pada saat Jumatan, selesai Jumatan mereka bertakwa dan lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena perempuan gak ada Jumatannya. Karena perempuan gak ikut Jumatan. Makanya laki-laki wajib ikut Jumatan, pulang ke rumah bawa energi ketakwaan yang mudah dia dapatkan di masjid di setiap Jumatnya. Ikhwata fi din azakumullah. Sekarang kita berada di akhir dari bulan Syawal. Cross check ke belakang atau melihat ke belakang di waktu pada saat 1 Syawal itu akan kita masuki bersama-sama. Kita lihat sebagian dari kita mereka tetap berbondong-bondong untuk bisa kembali ke kampungnya, kumpul sama keluarganya. Walaupun banyak banget hal-hal yang mesti mereka lewati, mereka rela untuk keluarin duit mahal-mahal beli tiket nggak apa-apa. Mereka rela untuk macet-macet di jalan nggak apa-apa. Mereka nunggu di jalanan berjam-jam bahkan berhari-hari nggak apa-apa. Mereka rela. Bahkan mereka hatta diingatkan tentang penyakit yang berbahaya, mereka rela untuk tetap berangkat ke kampung halaman. Tujuannya satu, ikhwata, kumpul bersama keluarga, berbagi kebahagiaan dengan sanak saudara, kumpul sama keluarga, itu tujuannya. Bapak-bapak kerja sore pulang buru-buru, makanya kalau kita lihat di jalan kalau udah jam 5 semuanya ngebut orang-orang, semuanya mau pulang duluan. Kenapa? Mau kumpul lagi sama keluarga. Anak-anak yang sekolah mereka pulang bergegas mau kumpul sama keluarga. Kumpul sama keluarga tuh nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kumpul berbarengan kembali dengan anak-anak, dengan sanak saudara, dengan orang tua, nikmat dari Allah Jalla wa ala. Makanya ikhwatah,
Berpisah dengan anggota keluarga berat, sedih. Karena berkumpul itu nikmat, maka lawannya itu kesedihan. Berkumpul itu kebahagiaan, maka begitu berpisah pasti sedih. Kalau kita ingin lihat ikhwata fillah azakumullah, bagaimana Allah menceritakan perpisahan Nabi Ibrahim alaihi salam dengan istrinya Siti Hajar dan anaknya Ismail alaihi salam. Yang waktu itu Ismail masih berapa bulan, masih digendong-gendong sama Siti Hajar ibunya. Nabi Ibrahim alaihi salam mendapatkan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk membawa istri dan anaknya yang masih kecil itu ke Mekah. Mekah belum ada apa-apa, Ka'bahnya masih pondasinya, belum ada bangunannya karena hancur disebabkan banjir bandang yang ada di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Ibrahim bawa, Nabi Ibrahim tuntun Siti Hajar dan Ismail sampai di Mekah. Begitu di Mekah, Nabi Ibrahim menitipkan satu kantung berisi air, satu kantung lagi berisi kurma. Dititipkan untuk istri dan anaknya, dititipkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu Nabi Ibrahim pergi, dan Hajar itu nggak tahu bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam itu akan meninggalkan mereka di situ. Dia tahunya Nabi Ibrahim akan bersama terus dengan mereka, tapi enggak. Ikhwatah, Nabi Ibrahim udah tahu Nabi Ibrahim mesti ninggalin Siti Hajar dan Ismail, tapi Nabi Ibrahim juga berat mengatakan kepada Siti Hajar dan Ismail. Berat, karena berpisah itu berat. Pada saat Hajar alaihissalam diberikan kurma dan air, Nabi Ibrahim pergi. Nabi Ibrahim pergi, Hajar pun bingung, kenapa Nabi Ibrahim pergi? Kenapa suaminya pergi? Nabi Ibrahim pergi, gak nengok lagi ke belakang, gak nengok lagi ke istrinya, gak nengok lagi ke anaknya. Pergi Nabi Ibrahim. Hajar bawa Ismail lari-larian datang ke Nabi Ibrahim. Ya Ibrahim, lima tatrukuna? Wahai Ibrahim, suamiku, Nabi Allah, kenapa ninggalin kita di sini? Nabi Ibrahim gak nengok, gak jawab. Nabi Ibrahim jalan, terus jalan. Berat untuk nengok, keluarganya mesti dipisah. Nabi Ibrahim jalan. Siti Hajar kembali bertanya, ya Ibrahim, lima tatrukuna? Wahai Ibrahim, kenapa ninggalin kita? Nabi Ibrahim gak jawab, gak jawab Nabi Ibrahim. Dikejar lagi sama Siti Hajar, Nabi Ibrahim tetap jalan. Sampai akhirnya Siti Hajar mengatakan, ya Ibrahim, Allahu amarna bihadza, apakah Allah yang memerintahkan kita seperti ini? Baru Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau menengok kepada Siti Hajar lalu mengatakan, na'am, Allahu amarna bihadza. Iya, Allah yang nyuruh kita kayak gini. Idhab, ya udah, kalau Allah yang suruh pergilah. Allah tidak mungkin menjadikan kita sengsara. Ikhwah, ini perpisahan sedih. Nabi Ibrahim jalan terus. Nabi Ibrahim jalan dan gak berani nengok kepada istri dan anaknya. Nabi Ibrahim jalan sampai jauh. Begitu Nabi Ibrahim sadar bahwa dia telah jauh menjauhi Siti Hajar dan anaknya Ismail alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam berbalik badan menghadapkan dirinya ke Ka'bah, lalu berdoa kepada Allah, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, aku jadikan tempat tinggal anak dan istriku itu di lembah yang gak ada apa-apa ya Allah. Aku tinggalin mereka di sebuah tempat yang gak ada tumbuhannya. Nabi Ibrahim alaihissalam tuh sedih banget meninggalkan keluarganya, tapi ini perintah Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, kata Nabi Ibrahim alaihissalam, faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Ya Allah, jadikan hati-hati manusia itu mau mengunjungi Mekah ya Allah, dan jadikan Mekah ini subur banyak buah-buahannya. Ikhwatah, yang saya ingin ambil di sini adalah bagaimana sedihnya perpisahan bersama keluarga. Dan ini yang terpisahkan bukan orang yang imannya rendah, enggak. Ibrahim alaihissalam sedih meninggalkan Siti Hajar, sedih padahal meninggalkannya sementara. Meninggalkan Ismail sedih padahal sementara. Ini ikhwatah,
kesedihannya orang mukmin kalau berpisah dengan keluarganya, itu nggak bakal terjadi lagi di surga. Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan kembali orang yang beriman dengan keluarga-keluarga mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tur, Allah mengatakan walladzina amanu wa taba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika ada orang yang beriman masuk ke dalam surga, lalu keluarga-keluarga mereka setelah orang tersebut tetap beriman, alhaqna bihim, kami akan sambungkan mereka, kata Allah. Kami akan gabungkan mereka kembali. Kami akan menjadikan mereka bersama kembali, kata Allah. Lihat, kata Imam Al-Qayyim, kata Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan Allah ingin menjadikan pahalanya atau balasan orang-orang yang beriman itu sempurna. Di surga, orang-orang yang beriman ini misalnya dia mendapatkan derajat surga yang nomor 10, sedangkan cucunya, kakaknya, adiknya, orang tuanya di derajat yang satu, jauh derajatnya, dia akan cari keluarganya. Ya Allah, di mana kakak saya? Di mana adik saya? Di situ Allah tidak ingin orang yang beriman ini merasa bahwa keluarganya itu tidak dikumpulkan dengan dirinya. Enggak, Allah enggak mau ada rasa itu di surga. Namun Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluarganya yang cuma ada di derajat 1 dinaikkan oleh Allah ke derajat 10 agar bisa berkumpul bersama dengan keluarganya. Ikhwata, orang beriman itu bisa berkumpul kembali dengan keluarganya di surga dengan satu syarat. Kalau keluarganya ada di surga, hanya berbeda derajatnya, tingkatannya. Adapun kalau keluarganya tidak ada di surga, maka ceritanya beda. Ceritanya justru diceritakan oleh Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 50 dan 51. Pada saat Allah mengatakan, "Wa nada ashabun nari ashabal jannah." Pada saat penduduk neraka itu meminta kepada penduduk surga, "An afidhu alaina minal ma'." Minta air dong. Kami haus, kata penduduk neraka. Kami haus, kami minta air. Au mimma razaqakumullah, atau apa-apa yang telah Allah berikan nikmatnya kepada kalian. Qalu innallaha harramahum 'alal kafirin. Namun penduduk surga itu mereka mengatakan enggak ada lagi minum, enggak ada lagi kenikmatan. Allah udah haramkan seluruh kenikmatan untuk kalian wahai penduduk neraka. Perbincangan ini bukan tidak mungkin terjadi antara anak dengan bapak. Perbincangan yang satu di neraka minta air, itu bukan tidak mungkin terjadi antara kakak dengan adiknya. Mungkin, itu sangat bisa terjadi. Maka ikhwata fiddin azakumullah, kalau kita pengen kumpul bersama keluarga di surga, ajarkan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan cuma kita yang beriman, tapi keluarga cuek. Anak gak sholat gak apa-apa, anak gak bisa ngaji gak apa-apa, anak gak paham tauhid gak apa-apa. Mau ketemu sama anak-anak di surga, ajarkan mereka agama. Ingat bapak-bapak sekalian, tugas utama seorang bapak, seorang tua, itu yang dicantumkan oleh Allah dalam surat At-Tahrim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jaga diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian dari neraka, kata Allah. Ikhwatah, Allah bilang jaga diri kita dan keluarga kita dari neraka. Ini merupakan tugas utama orang tua. Tugas utama orang tua menyelamatkan anak dan keluarganya dari sentuhan api neraka. Ajarkan mereka sholat, ajarkan mereka tauhid, jauhi mereka dari keharaman, jauhi mereka dari maksiat. Niscaya kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surganya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.
Alhamdulillahil azizil ghaffar, al-wahidul qahhar, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa al-Mukhtar wa ala alihi al-adhar wa ashabihi al-abrar, amma ba'd. Ikhwatah, pernah ada dulu di zaman para salaf, ada seorang ayah yang nuntun anaknya ke seorang hakim di satu wilayah. Ayahnya gugat anaknya. Kenapa? Anaknya mukul ayahnya. Sang ayah datang bawa anaknya ke hakim tersebut. Wahai hakim, tolong anak saya dihukum. Anak saya mukul saya bapaknya dipukul sama dia. Hakim ini gak mau gegabah. Pertanyaan pertama yang keluar dari lisan sang hakim yang sangat adil ini, beliau bilang, hal 'allamtahul Qur'an? Anaknya diajarin Al-Quran gak? Anaknya diajarkan Al-Quran apa enggak? Kata bapaknya, enggak. Saya sibuk. Saya enggak ada waktu ngajarin anak saya. Saya kerja dari pagi sampai malam. Saya berangkat kerja, anak saya tidur. Saya pulang, anak saya tidur. Saya enggak ada waktu ngajarin anak saya. Pertanyaan kedua kata hakimnya, hal 'allamtahu sunnah? Kalau sunnah diajarin enggak? Hadis dibacain enggak? Enggak. Saya nggak ada waktu ngajarin anak saya Al-Quran dan Sunnah. Saya nggak ada waktu ngajarin anak saya sholat. Saya nggak ada waktu ngajarin anak saya adab, nggak ada. Sang hakim ini mengatakan, "Dhannaka baqaran fadarabak." Anak ini mengira Anda itu hanya seekor sapi, makanya dipukul. Karena sapi nggak ngajarin Quran sama anaknya. Karena sapi itu nggak ngajarin hadis sama anaknya. Sapi nggak ngajarin akhlak, sapi nggak ngajarin sholat, sapi nggak ngajarin adab, akhlak, enggak jemaah. Yang ngajarin tuh mukmin, bapak yang soleh, itu yang ngajarin anaknya sholat, itu yang ngajarin anaknya Al-Quran. Maka kadang kedurhakaan seorang anak didahului dengan kedurhakaan seorang bapak kepada anaknya. Makanya Ibnu Umar mengatakan, wahai setiap orang tua, sebelum anak Anda ditanya bagaimana baktinya kepada Anda yang akan ditanya dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana pendidikan Anda untuk anak-anak. Maka untuk setiap kita yang mengharap berkumpul kembali bersama keluarga di surga, ajarin anaknya agama Allah. Kalau matematika jelek marah, bahasa Inggris jelek marah, kalau pelajaran duniawi jelek marah. Tapi begitu nggak bisa ngaji cuek, nggak bisa sholat cuek, fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebagaimana Anda bawa anak-anak dan keluarga itu liburan ke tempat-tempat rekreasi yang menyenangkan, bawa mereka ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala sallallahu 'alaihi wasallam, man shalla 'alayya salatan wahidah sallallahu 'alaiha biha asyara. Fa usalli wa usallim 'ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا واجعلنا ذريتنا مقيم الصلاة، ربنا اجعلنا ذريتنا مقيم الصلاة يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة. فبأي آلاء ربكما تكذبان